Satu postingan tentang kesaksian pribadimu akan memberkati orang lain, bahkan bisa mengubah kehidupannya. Teman-teman, beberapa jam yang lalu saya mengaktifkan kembali saya punya postingan yang saya bicara tentang hati-hati dengan zona nyaman. Setting privasi karena saya sempat terintimidasi dengan komentar yang ini nih. Nah, antua ini komentar, bapak ini komentar. Lalu saya sempat privasi, tapi tadi akhirnya saya memutuskan untuk saya buka kembali. Begitu saya buka, ada seorang teman lama di Somlaki yang dia langsung inbox saya. Dia bilang begini, "Shalom Ade, kakak diberkati." Nah, waktu saya respon itu, kami lanjut komunikasi dan tukaran nomor, lanjut WA, dan baru selesai kami video call dan saya cerita tentang ini. Ternyata postingan atau kesaksian saya itu menjadi pintu untuk kami dua berdiskusi lebih lanjut. Dia cerita tentang dia punya pergumulan rumah tangga, dia cerita tentang dia punya persoalan dengan anaknya yang sudah lama, sudah bertahun-tahun menjadi pemberontak dan susah sekali untuk diatur. Nah, dia sebagai orang tua tunggal, itu dia stres berhari-hari, menangis berhari-hari karena dia berharap anak ini sudah dewasa dan bisa menolong dia, begitu, membantu dia dalam usahanya, tetapi tidak sesuai dengan dia punya harapan, guys, sehingga membuat dia stres, dia marah sama anaknya, dia mau pukul tapi tidak jadi karena anak sudah dewasa juga gitu. Dan waktu dia komentar saya punya postingan itu di inbox, lalu kemudian kami dua berdiskusi, lalu kita berdoa. Kita berdoa, waktu berdoa itu Tuhan singkapkan sesuatu. Saya ajak dia untuk, ya kakak, kita berdoa dalam bahasa roh ya, karena bahasa roh, manfaat bahasa roh pertama itu adalah untuk membangun iman, tetapi manfaat bahasa roh yang berikut adalah berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ketika kami berdua berdoa, waktu kami bersyafaat dalam bahasa roh, Tuhan kasih tunjuk sesuatu tentang adanya penolakan. Jadi anak yang pemberontak ini ternyata waktu dia masih dalam rahim ibunya itu dia ulang-ulang mau digugurkan oleh mamanya, tapi tidak jadi. Lalu kemudian mamanya mengaku dan bilang bahwa dia belum pernah terbuka kepada hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan ini. Sementara berdoa, saya kasih tahu ke dia bahwa ini nanti dibicarakan sama-sama dengan Ibu Gembala di kakak punya gereja, lalu doakan ini, putuskan ini kembali, karena penyebab dari menggugurkan anak ini membuat dia tertolak sehingga dia menjadi anak yang pemberontak, tidak sayang kepada ibunya dan selalu menjadi beban dalam keluarga. Itu harus dibereskan, kalau tidak susah masalahnya. Pasti ada kebencian yang timbul karena mama tidak suka, terus anak juga tidak mau ditegur, tidak mau diatur. Itu tuh harus dibereskan, guys. Lalu sementara kami berdoa, jadi selain dia punya beban itu, beban anak dengan mamanya, dia juga punya beban pergumulan ekonomi yang sepertinya usaha-usaha tidak berjalan dengan baik dan dia bekerja hanya untuk membayar utang, teman-teman. Kami sementara berdoa, orang sudah datang ketok pintu, mau beli minyak tanah 3 gram. Nah, jadi teman-teman, dia bahagia sekali, dia senang sekali bahwa Tuhan buka jalan untuk dia. Dan meskipun tadi orang yang mau beli itu bilang, saya butuh 3 sekali hari ini. Si kakak ini bilang yang ada cuman 1 saja. Sementara dia bicara dengan orang itu, saya kasih tangan, saya berdoa, Tuhan buka jalan, Tuhan jama pembicaraan ini sehingga ada solusi yang terbaik supaya kalau minyak tanah 3 gen ini laku, dia bisa punya modal untuk belanja lagi. Jadi jangan lupa untuk posting kesaksian-kesaksian pribadi, cerita tentang kebaikan Tuhan setiap hari, karena cerita kita itu menjadi berkat untuk orang lain. Kalau kita belum jadi berkat untuk orang lain, setidaknya jangan kita hujat-hujat, jangan kita maki-maki ya, jangan kita merendahkan orang di media sosial hanya karena masa lalu mereka, begitu. Jadi saya dulu berteman baik dengan bapak yang protes saya itu, tetapi saya tidak marah sama dia, saya tidak menghakimi dia, tetapi setelah saya mengaktifkan itu kembali, puji Tuhan, postingan itu mendapatkan respon dan
saya bersyukur bahwa ada solusi untuk orang yang saya layani tadi. Tuhan Yesus sayang kau dan saya. Shalom atas Indonesia.